girl's a wonder. Oke, hello guys, welcome back to my channel Next Sarah. Hai. Oke, pertama gue pakai chat dulu. Oke, teman-teman kan beberapa hari ini banyak yang nge-DM gua gimana cara gua nge-capture nge-mirroring dari HP Android ke PC, oke, ke laptop. Buat teman-teman yang mau nge-live stream tapi misalnya low budget cuma punya HP aja bisa sebenarnya pakai aplikasi Turnip. Untuk caranya kalian bisa cek di YouTube lain, tapi di channel gua kali ini di video kali ini gua bakal nge-share gimana cara mirroring dari Android masuk masuk ke dalam OBS. Jadi kalau OBS maksudnya aplikasi OBS dalam laptop supaya kita bisa live stream via laptop dan kualitasnya bisa lebih dikembangin lagi guys. Dan ini gue juga pakai kamera yang belakang ini buat kalian bisa ngelihat setup gue yang di bawah ini biar lebih jelas. Nanti gue bakalan buat transisinya gimana lebih bagusnya, nanti gue edit. Jadi untuk sementara gue bakalan sharing sederhana dulu. Oke. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba mulai live streaming ataupun yang sudah live streaming tapi mau ningkatin kualitas live streaming ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, oke, pertama gue bakalan bahas dari budget yang paling low, zero budget, kayak bukan nggak perlu uang sih, tapi memang itu kita udah punya semua, jadi benar-benar nggak perlu beli apapun. Itu dari zero budget sampai ke budget yang sekitar 700.000 atau lebih kurang 800-700.000 tergantung dari wilayah wilayah teman-teman sekalian di mana tinggalnya, di mana, dan ongkir mungkin, dan harga barangnya apakah naik setelah video ini gua publish. Oke. Dari yang low budget, pertama kalian cuma perlu kabel USB. Ini kabel USB yang biasa kalian buat charging HP. Kalau kalian bisa lihat dari video ini, nah, kalian cuma butuh kabel USB ini dan HP kalian dan PC tentunya atau enggak laptop. Oke. Nah, pertama gue bakalan pindahin screennya ke dalam mirroring screen. Wait, kita pindah ke screen mirroring pertama. Apa aja yang perlu teman-teman download sih sebenarnya? Yang pasti teman-teman perlu cari yang namanya SCRCPY. Nah, ini dia, GitHub Mobile SCRCPY. Oke. Nah, teman-teman perlu download aplikasi ini. Aplikasinya SCRCPY. Nah, webnya, linknya di gua share di kolom description, teman-teman bisa langsung ngecek. Dan untuk aplikasinya, nah, kalian perlu install, mana dia ya, download aplikasi, gue lupa tombol downloadnya di, oh no, di mana ya? Wait, sabar guys, sabar. Gua skip deh buat tombol downloadnya. Astaga. Give code, rate and language, enable debugging. Oh, ini dia guys. Nah, astaga. Nah, untuk downloadnya kan bisa download dengan link ini. Jadi kan bisa download dari sini langsung, Windows download ini ya, pencet tombol download ini, nanti kalian bakalan ke download aplikasinya ya, download kayak biasa deh. Nih, nanti ada downloadannya. Nanti kalau udah ke download selesai, teman-teman bisa langsung install. Dan ingat, sebelum kita memulai root, kita perlu ngaktifin developer option dari HP kita guys. Oke, bentar, kita pindah dulu ke screen ini. Oke, teman-teman, setelah kita selesai download aplikasinya, kita perlu ngaktifin yang namanya developer option. Caranya gimana? Kalian kalau misalnya di MIUI, kalian tinggal buka di about phone. Buat kalian pakai Pocophone ya, buat Pocophone. Tapi kalau misalnya HP lain, kalian bisa cari di internet gimana caranya nyalain developer option. Dalam versinya gua, kalian tinggal pencet, kalau di Poco X3 Pro ya, kalian tinggal pencet MIUI versionnya di about phone. Terus udah, kalian pencet terus ini kodenya, nah, you are developer, dan nanti di bagian paling bawahnya kalian pencet developer option. Nah, developer option ini udah kalian nyalain yang namanya USB debugging.
Nah, ini USB debugging. Nah, buat teman-teman yang kalau udah ngaktifin USB debugging, kita tinggal install aplikasi SCR CPY-nya. Oke, bentar, kita buka dulu dari mana dia. Kita pindahin ke sini, oke. Oke, gua share screen-nya dulu. Aplikasi yang sudah di-download, misalnya seperti ini contohnya. Ini dia SCR CPY. Nah, ini dia. Untuk aplikasi yang sudah di-download, kita tinggal ekstrak aja filenya. Oh, bentar, gua salah ekstrak ternyata. Oke. Kita tinggal ekstrak dalam bentuk file, ekstrak file, terus oke. Terus dipencet oke, terus ini file udah ke ekstrak, kita buka. Nah, untuk file ini kalau gua saran kita copy aja filenya. Kita ganti nama foldernya dulu, misalnya scrcpy gini ya, scrcpy. Kita pindahin ya, kita klik kanan, kita cut, terus kita pindahin ke D, kita buat aja new folder. Misalnya buat scr. Oh, kita copy langsung aja folder tadi ya. Kita copy aja foldernya langsung. Nah, ini kita copy scrcpy-nya di D scrcpy, oke? Kemudian teman-teman bisa buka, search saja cmd, kalian klik kanan, kalian run as administrator, kalian yes. Oke. Kalian ketik D.2, kemudian kalian ketik cd spasi scrcpy, kemudian kalian enter, kemudian kan. Nah, sebelum kalian lanjutkan lagi, pertama-tama kalian colok dulu kabel USB-nya, kabel USB ke PC atau laptop kalian. Kalian colok ke Android yang sudah kalian buka developer optionnya dan USB debuggingnya. Oke. Nah, kemudian kalian setting oke, always allow from the computer. Nah, kalian nyalain file sharing. Kemudian kalian run scrcpy. Oke. scrcpy kalian ketik enter. Dia akan nge-run aplikasinya dan voila. Kalian sudah mendapat sharing screen-nya. Dan kalau misalnya di sini kita contoh main game Sausage Man. Nah, gambarnya sudah terekam, guys. Sudah terekam, dan kalau kalian mau main pun udah gampang sebenarnya. Udah jadi seperti ini. Oke. Tapi kelemahan dari scrcpy ini, kalian belum dapat mengcapture sound in gamenya, guys. Jadi kayak misalnya gue pencet gini, nggak ada suaranya. Ya, nggak ada suaranya gitu, guys. Terus gimana bang kalau suaranya hilang? Kita padahal mau ngerekam, bang. Oh ya, bentar, ini gua buka dari OBS-nya dulu ya. Nah, ini kan Streamlabs gua, ini settingan Streamlabs gua, kalian bisa lihat sekarang. Kemudian kalau misalnya gua mau ngambil ini kan kosong nih. Misalnya gua mau ambil gambarnya ya, kita ambil game capture deh. Kita add source, terus kita masukkan new source. Kita masukkan misalnya nih game Android. Nah, ini kita mau capture Androidnya. Oke. Nah, kita pilih nih capture specific window. Terus kita arahkan ke ini yang scrcpy.exe ini. Oke, terus ini kita skip aja, sisanya settingan seperti normal, kita done. Nah, untuk gambar ya bakal auto tercapture, guys. Oke. Ini kita pindahin ke paling bawah, guys, biar nggak nutupin. Bentar, ketinggian. Nah, oke. Nah, gini. Overall udah tercapture dan kalian tinggal geser naik turun aja ini. Mau agak ke atas dikit mungkin biar lebih rapi atau ke bawah dikit. Nah,
Ini bebas kalian gimana ngaturnya. Oke, berarti untuk teknik pertama sudah selesai ya guys. Dan sekedar info buat teman-teman, teman-teman kan bingung nih, bang, gua pakai SCRCPI ya bang, tapi entah kenapa SCRCPI gua kadang apa namanya, entah kenapa SCRCPY gua pakai tapi ternyata laptop gua nggak kuat bang, malah tambah lemot. Nah, ini gua ada tekniknya guys. Kalau tadi kan gua cuma masuk pindahin foldernya ke D, terus gua SCRCPY, gua run, selesai jadi. Itu kan otomatis dia pakai pengaturan default, cuma pengaturan yang bawaan dari SCRCPY-nya, jadi bakalan berat. Nah, dari gua bakal kasih kalian tips and trick pakai SCRCPY supaya tidak berat walaupun kan capture gamenya di HP yang resolusinya tinggi kayak gua. Tekniknya gini guys. Bentar ya. Ini gua pindahin lagi ke screen layar gua. Oke, ini screen layar gua sekarang. Yang SCRCPY-nya gua Ctrl C dulu. Nah, oke, gua Ctrl C dulu. Oke. Udah mati. Nah, caranya guys, gini. Kita ketik SCRCPY. Terus kalau kalian cek di Google tadi, di bawah sini ada beberapa keterangan yang bisa kalian baca untuk, tapi mungkin kalian, aduh bang, males gue baca bang, kasih tahu yang singkatnya aja. Oke, nanti gue kasih di kolom description untuk scriptnya guys. Jadi misalnya gini ya. Pertama, kita bisa nge-reduce size dari ukuran capture-nya. Misalnya ini kita pakai SCRCPY, kita pakai min M, kita ambil 1280 deh buat nge-capture. Berarti kita pakai min M 1280 tum. Nah, kita bakal nge-capture dengan quality 720p guys. Nah, untuk quality listnya kalian bisa cek deh untuk quality-nya berapa aja, tapi banyak banget. Jadi ada 1280. Ini untuk satu ya. Ini pertama. Gimana buat nge-reduce resolusinya supaya lebih kecil, jadi laptop kalian nggak terlalu berat. Dan kalau di zoom pun mungkin ukurannya sama, tapi mungkin akan agak sedikit pecah, agak sedikit buram. Tapi overall ini bakal ngebantu banget ngurangin apa namanya, kinerja laptop kalian supaya lebih kuat ngangkat kalau mau nge-capture gamenya. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini kita cancel lagi. Ini kan udah nih, kita pakai yang SCRCPY min M 120. Ini bisa kita tambah lagi guys. Misalnya nih, kan bitrate 8 Mbps bakalan terlalu berat kan. Kita kurangin lagi deh bitrate-nya. Bitrate itu apa sih? Bitrate itu kayak refresh rate-nya guys, buat kita nge-capture dari Android kita ke laptop. Nah, kita kecilin lagi. Kita pakai min B, misalnya kita buat 4 deh. Atau enggak 3 deh, 4 deh, angka bagusnya deh. Atau enggak 2 pun boleh, tergantung seberapa laptop kalian kuat. Misalnya gini ya, 1280 kita pakai yang 2. Kita enter. Oke, nah bitrate-nya gini lebih stabil. Dan laptop gua jadi nggak lebih panas dan lebih ringan. Oke, ini untuk yang teknik kedua. Teknik lanjutannya, misalnya gini, kita tambah lagi deh FPS-nya bang. FPS-nya kok dia naik turun ya. Gua mau kunci FPS-nya bang supaya kualitasnya lebih bagus. Oke, kita tambah lagi guys. Tinggal kita, oh ya, kalau kalian penasaran bang, kok lu bisa ngetiknya cepet banget bang? Gua cuma pencet tombol atas guys. Nah, tombol atas, arrow key yang ke atas, udah tinggal pencet tombol atas aja, nanti dia kode yang tadi kita pakai udah balik. Nah, atas bawah aja. Jadi kita kalau udah ketik tadi, kita tinggal atas bawah, kita tambahin lagi. Nah, ini kita pakai SCRCPY min M 1280 min B 2M. Kita tulis double min max min FPS. Kita buat 30 deh biar nggak terlalu berat. Misalnya teman-teman takut kepanasan lah atau terlalu berat lah, kita buat gini, boom. Oke, ini bakal FPS-nya rata di 30 ya guys, bakal stabil di 30. Dan ini udah ringan banget guys, serius. Di sini kalian bakalan, laptop kan nggak bakal bukan nggak bakal sih, mungkin bakal tetap kepanasan, tapi setidaknya nggak separah sebelumnya yang kalian pakai pengaturan default yang bakalan membuat laptop kalian ngeframe guys. Oke. Dan kalau kalian penasaran lagi, ini masih banyak settingan-settingan di bawahnya ini. Nah, kalian bisa coba satu-satu ini sampai bawah. Ini mungkin ada yang ini juga, SCRCP crop ini buat
ngatur ukurannya, misalkan mau yang 1280 kali 720, atau kalian mau buat offsetnya cuma 1980 banding 1080. Oke, ini pokoknya ini kalian bisa pelajari satu-satu di bawah ini. Untuk linknya nanti gua share di kolom description, kalian tes satu-satu. Oke, berarti untuk sekarang perihal SCRCPY clear. Tetapi kelemahan SCRCPY, ingat, kita nggak bisa nge-capture soundnya guys. Kita nggak bisa nge-capture soundnya. Bang, terus lu dulu katanya pakai SCRCPY, tapi kok lu bisa nge-capture soundnya bang? Ya kan? Dulu gua dulu pakai SCRCPY juga sebelum gua sekarang udah punya capture card ya guys. Sekarang gua udah punya capture card. Tapi sebelum gua punya capture card ini, gua dulu masih pakai SCRCPY. Dan teknik gua gimana cara ngambil suara in gamenya? Ini jawabannya guys, pakai mic. Tapi ini mahal. Ini gua pakai mic Leviosa. Harganya 500.000 lebih kurang. Gua lupa 520 atau 560 segituan di Tokopedia. Itu waktu itu lagi promo. Gua nggak tahu sekarang harganya berapa. Yang pasti harganya pas gue beli 550.000 guys. Dari Fantech Leviosa dia. Boxnya ini bentar gua ambilin. Nah, gue pakai ini guys, Fantech Leviosa MCX 01 Leviosa, punyanya Fantech. Gue nggak di endorse, nih gue beli pakai uang gue, tabungan gue sendiri. Dan kalau misalnya memang Fantech mau nge-sponsorin gue terima. Bisa email gue atau enggak dari Instagram. Saya dengan senang hati menerima sponsor. Oke, karena gue suka banget produknya Fantech, jujur. Kalau kalian tanya mouse gue juga pakai mouse Fantech Rasta. Ini enak banget. Murah, cuma 70.000, 80.000, tapi kualitas gamingnya sudah bagus banget. Oke, lanjut back to topic. Oke, ini kan tricky banget kan. Gua bang, masa lu main tapi pakai mic kok tapi suaranya bagus? Iya, suaranya bagus, tapi kelemahannya gini. Misalnya nih, gua nyalain suaranya gini. Nih, gua nyalain suara in game-nya ya. Ini gua pakai suaranya biasa. Nah, ini gua puterin lagunya apa? Kok lagunya? Gua lagi main ini Sausage Man. Gua pakai lagunya di sini. Kelemahannya nanti gini guys. Kalau misalnya gua agak jauh dikit dari mic-nya, suaranya bakal hilang dan itu benar-benar mengganggu banget. Dari dulu gua cuma bisa gitu doang ya. Pas gitu gua keseruan kan, mundur. Suaranya hilang. Jadi itu. Nah, terus bang, gimana cara ngakalinnya bang? Kalau misalnya lu suaranya hilang gitu. Nah, kalau misalnya suara hilang gitu, sekarang gua lanjut ke phase kedua ya. Tahap kedua kita bakal menggunakan yang namanya kabel aux. Oke? Kabel aux ini buat kita nge-capture suara dari in-game-nya. Nah, bang, terus kalau lu mau capture suara in-game-nya, gimana ya? Bentar, ini gua cabut aja deh headsetnya. Mumpung tapi headsetnya ini mau gua pakai. Saya colokan USB gua dikit juga. Oke. Pokoknya kita pakai kabel aux. Ini phase kedua, kita pakai kabel aux dari Elgato Chatlink. Untuk mereknya nanti gua kasih di kolom description, Elgato Chatlink, oke. Nah, caranya gimana, bang? Pertama, kalian colok dari ini. Kalian colok kabel yang pendek ini. Kabel yang pendek ini ke sini. Kalian colok ke sini. Yang ada ininya. Oke. Terus yang ininya, aduh, ntar ini bulat banget dah. Ntar gua gulung dulu deh guys, biar lebih simple dan nggak makan tempat, biar lebih enak juga mainnya. Nah, oke. Yang ininya kita colok ke bagian mikrofonnya ini. Kalau bang, laptop buat lubangnya cuma satu, gimana bang ngakalinya? Nah, kalau misalnya lubang kalian cuma satu, kalian bisa beli ini yang namanya audio splitter. Bentar nih, gua kasih di webcamnya yang Vention. Tapi gua banyak produk yang lain, tapi gua rekomend produk Vention. Kenapa? Karena produknya bagus guys, jujur. Ini built-innya kabelnya bagus banget. Nah,
Kalian bisa beli kabel yang ini. Jadi dia ada lubang headset, lubang mikrofon, dan juga ada colokan mailnya yang audio jack 3,5 mm. Ini kalian bisa colok ke bagian bawah kalian headset kalian, yang misal lubang, kalau lubangnya cuma satu ya, kalau lubangnya kan colok ke sini. Nanti kalian colok Elgato-nya ini, Elgato yang ini, lubang Elgato yang panjang ini kan colok ke bagian, headphone-nya. Tepuk. Oke? Yang headphone ya, guys, yang headphone. Oke, sejauh ini sausnya udah oke. Nah, sausnya oke kan, guys? Oke. Oke ya. Sejauh ini udah oke. Kita colok ke sini. Ini kan gua ada yang buat mikrofon nih. Ini gua colok aja. Terus ini suaranya gua gedein. Nah, misalnya nih gua udah capture nih. Loh bang, terus mana bang suaranya bang nggak kedengaran? Sabar guys, sabar. Kita buka dari nih, gua kasih. Nah, ini setting ini gua kasih share screen gua. Ini gua buka OBS gua ya, gua buka Streamlabs gua. Soalnya gua nge-record pakai OBS guys, jadi nanti takutnya gambarnya malah nabrak. Jadi gua pakai audio. Terus kita masukkan yang stereo mix. Ini yang audio, yang bagian mic yang buka setting audio, bagian mic auxiliary device kedua kan, yang pertama udah gua pakai buat mikrofon ini Fantech Leviosa. Yang keduanya gua masukin yang Realtek. Terus dan kemudian kalian scroll di bagian sini. Nah, ini dia, ini yang stereo Realtek-nya, kalian coba buka properties terus. Oke, udah. Dan oh bentar, belum gua nyalain ternyata soundnya guys. Bentar ya, recording, mikrofon. Ini dia mikrofon Realtek-nya dinyalain dulu guys, kalau misalnya belum nyala. Nih, enable ya, di enable, di apply. Nah, di apply, terus kalian pilih yang ini mikrofon kalian di recording. Oke, habis itu di oke. Terus di bagian setting kalian buka di audio. Kalian buka di audio, kalian pilih yang ini mikrofon Realtek audio, terus di done. Nah, seharusnya ini ada karena ini mikrofon Realtek audio. Oke. Di sini kita bakalan gedein suaranya dan kita bakalan nyalain monitoringnya. Nah, kalian pilih yang bagian mikrofon Realtek audio, kalian nyalain monitor dan outputnya guys. Nah, terus kita nyalain dulu SCRCPY nya, jangan lupa SCRCPY. Kita udah capture gambarnya. Oke, sekarang kita buka di sininya. Nah, oke, udah masuk. Suaranya sudah masuk sih sekarang guys. Bentar ya, kita colok lagi. Kita colok ke sini, terus kita colok ke bagian mikrofonnya. Apakah masuk? Oh, masih nggak masuk ternyata. Gimana ngakalinnya ya? Bentar, coba gua pakai ini deh. Gua colok gini, terus gua colok ke mikrofonnya. Apakah masuk? Nggak masuk juga. Berarti ini yang kadang gua susah ini. Atau gua kebalik ya, yang pendek ya. Gua kebalik deh. Yang pendek deh, yang pendek di sininya, terus yang panjangnya di sini deh. Enggak kan, soalnya yang pendek guys. Gue masih ingat yang pendek di sini, terus yang panjang di sini guys. Cuma suara in game-nya nggak ke capture. Ini yang bikin gue bingung kadang. Hook rate udah, attitude udah, transparansi udah. Oke lah, berarti ini kayaknya yang pakai kabel aux buat suaranya gagal deh yang CPU.
So gue pakai SCRB, kau pakai capture card. Bentar, gue akalin pakai cara lain deh guys. Bentar, gue tambahin satu item lagi guys. Oke, gue kembali dan sekarang bentar ya, kita coba. Nah, sekarang gue coba pakai ini ya guys. Ini audio capture. Ini namanya audio capture dari Tupperware. Ini kita bisa juga mengcapture suara dari sini. Jadi kita bisa colok kabel aux-nya ke sini. Nanti coloknya ke bagian yang mikrofon ya guys, yang mikrofon. Nah, yang mikrofon berarti yang ini. Kalian colok deh di bagian yang mikrofon. Lihat tandanya aja, ada kok tandanya seharusnya. Oke. Kita colok, terus kita colok USB-nya ke PC kita. Ini gua pakai apa namanya, USB hub, gua colok. Cuma ini karena lebih beresiko, jadi ya gua takutnya soundnya nggak capture sih, cuma takutnya putus-putus aja guys. Kita buka sebagian sound lagi, kita klik kanan di sound, kita pilih sebagian. Oh bentar, ini gua belum share ini ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung. Oke, ini gua buka. Kalian cek di kanan bawah, pilih sound, kalian klik yang sound. Nanti bakalan kebuka ini, menu ini. Kalian pilih recording, kalian cek. Nah ini dia, mikrofon USB. Gua nggak tahu USB berapa. Nanti kalian cek aja USB berapa. Terus oke. Kalau udah nyala kalian pencet oke. Terus ini kalian setting. Bentar ya, kalian buka di bagian Streamlabs kalian buka audio. Nah ini kalian ganti ke USB 6 tadi guys. Terus dan nah, soalnya suaranya udah masuk ini. Nah bentar, nih suaranya udah masuk kegedean. Bentar, gua kecilin dulu. Oke, sebelum kita nyalain monitoringnya. Lah bang, suaranya kok nggak ada bang? Bentar. Suaranya belum ada karena ini monitornya belum gua nyalain. Jadi gua pakai ini monitoring dan output. Bentar, monitor off, kita nyalain monitor and output. Nah, seharusnya sekarang suaranya udah masuk guys. Bentar, gua nyalain desktop audionya ya. Nah, ini kalian bisa dengar. Loh bang, suaranya kok jelek banget bang? Seharusnya kan suaranya lebih bagus bang. Gini guys, jujur ya, secara pendapat pribadi gua, bang suaranya kok gini bang, keset-keset, kok perasaan nggak enak banget. Gini, jujur guys, kalau kalian pakai sound card yang cuma kayak gini doang, yang literally pakai USB doang, kalian mungkin bisa nge-capture soundnya. Tapi sebenarnya mau kalian capture sebagus apapun, ya soundnya tetap bakalan pecah kayak gini guys. Kecuali kalian punya namanya sound capture card, jadi benar-benar soundboard yang buat nge-capture sound itu bagus banget, tapi harganya mahal banget guys. Nanti gua ngakalin gimana slow budget mungkin. Jadi yang pertama ini kan kita pakai kabel USB doang, ini gratis. Kita beli satu kabel Elgato dan capture sound card ini berbayar guys. Dan ini cukup mahal sih. Untuk Elgato link out kabel aux-nya sendiri ini 120.000. Dan itu yang Tupperware USB-nya gua beli sekitar 60 ribuan, gua ingat 60 ribuan 60 atau 30 ribuan deh, sekitar segitu, gua lupa harga pasti. Kan bisa cek aja Tupperware sound card USB. Oke? Tapi gua nggak sponsor ya guys, ini benar-benar gua coba-coba sendiri dari trial dan error. Kalau kalian lihat bahkan saat gua buat video ini pun banyak sekali trial error yang gua rasakan, walaupun gua udah lama pakainya. Oke, karena suaranya terlalu pecah, gua mute dulu. Oke, gua cabut ya. Nah, oke. Sebenarnya suaranya kurang banget guys. Jujur ya guys, suaranya kurang mantap banget. Dan ya gitu deh. Yang penting ini udah gua share ke teman-teman untuk yang pakai gimana nge-capture kabel aux-nya sama ininya. Tapi guys, bang, kata temen gua bang, gak usah pakai kabel aux, lu cukup pakai SCRCPY. Terus lu pakai SNDCPY nama aplikasinya. Itu bisa. Nah, bentar guys, bentar. Slow. Oke, slow. Sabar.
Sabar, itu gue juga tahu. Pakai SCRCPY juga bisa pakai SNDCPY dan SCRCPY. Tekniknya gimana bang? Ya sama, kalian tinggal buka di ini, gue buka browsernya ya. Kalian cari lagi yang baru namanya SNDCPY ya. Kalian lihat di GitHub ini paling atas ini udah ada, ini kan tinggal download lagi dah aplikasinya. Nah ini misalnya with ADB Windows. Nah ini dia, ini kalian download deh. Bentar, gua soalnya pakai yang gratisan. astaga ya gitulah guys. Pokoknya udah download SNDCPY nya. Oke, selesai. Kalian open di folder, terus kayak tadi caranya, klik kanan, kalian extract files. Oke, terus kalian klik kanan, ganti namanya, di rename aja jadi SNDCPY. Oke, terus kalian pindahin deh, kalian cut ke D lagi, terus ya kalian masuk sini aja, kalian paste aja, udah, biar nggak susah-susah pas cari di command promptnya. Terus kalian buka lagi, kalian ketik cmd, kalian search, kalian klik kanan run as administrator lagi. Oke, di yes, terus pencet D.2, kalian ketik cd spasi SNDCPY, terus kalian run deh SNDCPY nya. Nah kalian bakalan muncul install via USB. Di yes atau enggak bang? Di yes, di install. Oke. Nah sekarang start recording or casting with SNDCPY, di start now. Oke. Kalau udah, suaranya seharusnya sudah masuk di in-game kalian. Bentar ya, ini contohnya gua masukin ke nah ini game Androidnya. Bentar ya, kita cek dulu ya. Ini belum suara in gamenya. Kalian masuk ke audio, kalian buka lagi di bagian setting audionya, kalian ganti yang keduanya ini ke, ini bukan USB 5, ini headset 2. Nggak perlu ganti sih, seharusnya udah masuk dari in game langsung sih. Ini udah nggak perlu pakai kabel aux lagi ya guys. Kalau kayak gini kan udah selesai sih, nggak usah pakai kabel aux. Seharusnya suara in game-nya sudah masuk di sini sih, dari capture card-nya. Bentar ya, capture card, bukan capture card, dari SCRCPY-nya. Seharusnya suaranya bakal masuk dari Android sininya. Aduh, not responding. Terlalu berat guys ternyata guys. Astaga, oke lah. Start now, terus start play. Bentar, ini audio gua ngebug. Oke. Ini kan cukup nyalain SNDCPY nya, terus di start now, press enter, nggak ada. Ya ini guys kelemahannya guys, CMD. Nah oke guys, cara pribadi menurut pendapat gua gagal ya ini ya guys, untuk yang SNDCPY. Soalnya yang SNDCPY entah ketama masih banyak bugnya guys. Gua udah coba searching beberapa kali, cd SCRCPY, terus SCRCPY kita run. Nah untuk run SCRCPY nggak masalah sebenarnya. Bentar nih, gue lupa ngaktifin itunya. Oke, SCRCPY min M 1280 min
max fps 30, terus min B 2M. Oh, double min. Nah, oke. Nah, kalau gini aja bisa, tapi entah kenapa kalau gua nyalain SSD CPY-nya, saya tinggal di start now, terus gua ini nggak bisa guys, entah kenapa ya. Jujur kalau secara pribadi untuk suaranya kadang masih ngebug guys, untuk suara masih ngebug, dan gua masih ngakalin pakai mix sih dulu sih. Gua juga ngalamin soalnya guys. Jadi dulu gua pun sebenarnya pakai SSD CPY sama pakai SCR CPY, tapi SSD CPY gua nggak pakai, gua cuma pakai mikrofon Leviosa. Oke. Udah selesai. Bang, terus kalau gagal gimana bang? Kami bakal pengen banget buat nge-upload soundnya biar lebih bagus kan, biar kualitinya lebih bagus juga kan bang. Bang, kalau misalnya gini kan berarti audio aux-nya nggak bisa nih. Jadi gimana dong bang kalau misal gua mau capture sound? Masa pakai mic, tapi mic gua kan gua nggak punya mic Leviosa, terus mic gua jadi suaranya kurang bagus. Untuk itu gua sorry banget guys, gua udah cari beberapa cara untuk ngakalin gimana soundnya ya. Gue salah satunya pakai ini Tafware, cuma Tafware ini pun suaranya kurang bagus. Kalau kalian misalnya mau cari, kalian coba cari namanya sound card yang USB, atau enggak sound card yang harganya mungkin 200-300 ribuan. Itu gua nggak belum coba. Yang gua coba sampai saat ini cuma ini doang sampai sekarang ya. Untuk nge-capture sound itu sangat susah banget kalau kalian pakai SCR CPY doang dan SND CPY. Buat teman-teman yang berhasil pakai SND CPY, congrats, kalian lucky banget, berarti HP kalian support dan laptop kalian support SND CPY. Itu kalian semangat terus. Pokoknya gue udah kasih tahu caranya gimana ngaktifinnya dari video ini. Semoga bakalan membantu teman-teman sekalian. Tetapi untuk teman-teman yang kayak gua tadi, gua gagal nge-capture, gua maaf banget. Memang jujur HP gue mungkin nggak support SSD CPY dan nggak ke capture gitu, atau nggak mungkin konfigurasi saya ada yang salah, jadi gue mohon maaf banget. Tapi ya itulah yang bisa gue sharing tentang SSD CPY dan SCR CPY. Oke, itu tahap pertama. Dan tahap kedua yang menggunakan kabel aux. Oke, sekarang kita ke main eventnya. Kan bang, gue ada duit lebih nih bang, gue udah nabung, gua sebelumnya pakai SCR CPU juga kayak punya abang, cuma punya gua soundnya bisa keambil, atau enggak sound gua pakai mikrofon juga kayak abang, triknya sama. Oh gitu, bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian mau upgrade lagi, gua ngerekomen ini guys, nanti gua share di link toko gua beli ininya, nanti gua share deh. Nah ini gua pakai HDMI capture card bang, ini kan mereknya nggak terkenal, nggak kayak merek-merek yang mahal gitu 500, atau enggak ada yang punyanya Elgato, atau enggak ada punyanya apa yang harganya 500 ribu. Ini harganya cuma 290 ribu guys. Ini murah banget, dan ini juga udah bisa capture game in-game kalian dengan quality yang bagus, dengan delay yang 1-2 detik doang, dan itu sangat bagus banget. Selama pemakaian gue belum ngerasa HDMI ini sampai kepanasan, nggak pernah guys, belum pernah ya, jangan sampai. Oke. Bang, apa aja yang diperlukan bang kalau untuk nge-capture dengan ini HDMI capture card? Oh ya, bentar, sebelum apa aja yang gue perlukan, kenapa gue ngerekomen ini? Pertama, mereka punya kabel in out. Bang, udah biasa, semua itu punya capture card, punya in out. Oke. Support USB 3 guys. Oke. Support USB 3. Udah. Support USB 3 guys. USB 3 nya disupport. Oke. Udah support USB 3. Terus ya USB 3 doang ya, USB 2 ya beda tipis. Oh, jangan salah guys. USB 3 itu kecepatan transfernya lebih tinggi, bisa 10 kali lipat daripada kabel USB 2. Bang, bedanya apa bang? Beda di warna kabel penggunanya nanti. Ini kabel USB 2. Ini USB 3 warna biru ini. Nah, ini yang kalian lihat di bawahnya biru. Dan ini kabel USB 2. Wait a minute. Ini gua mumpung ada contoh kabelnya, jadi gua bisa kasih tahu ke kalian.
nggak belum sampai ketemu sih. Gua selama ini pakai bagus-bagusnya ini kabel USB 3 nya. Oke. Kemudian apalagi? Nah, yang terakhir itu ini guys, dia punya capture soundnya guys. Lah bang, itu lubangnya kan sama kayak yang di laptop. Iya guys, tapi yang di laptop guys, gua nggak bisa nge-capture soundnya, entah kenapa alasannya, entah ketabrak di mana gua nggak tahu. Gua udah coba berapa kali dan kayak kalian lihat tadi, gua udah nyoba buat dan memang ya gimana guys, jaringannya nggak kok jaringan nggak support. Memang pengaturannya kompleks banget dan banyak bugnya, jadi suaranya nggak ke capture gimana. Akhirnya ini benar-benar menjawab permasalahan gue selama ini tentang suara dari in gamenya. Jadi capture card ini kebalik. Nah, capture card ini dia sudah punya untuk nge-capture soundnya. Bang, itu mic dan RL apa bang? Yang mic ini digunakan untuk kalian nge-capture suara dari HP kalian. Jadi ini kan kalian colok kabel Elgato ini kalian colok ke yang panjangnya, kalian colok ke bagian mic ini. Di bagian mic ini. Yang mic ya, yang mic. Oke, yang mic. Terus yang RL ini nanti kalian colok di bagian ini, guys. Di RL ini, Bang. Yang RL buat apa, Bang? Yang RL ini kalian colok headset kalian, guys. Nah, ini yang RL ini buat colok headset kalian. Buat teman-teman bisa dengar suara in game-nya. Tapi nanti gua khusus gua ya. Gua secara pribadi gua nggak bakal pakai kabel RL-nya. Lah, Bang. Terus kabel RL buat apa? Kok kayaknya nggak guna banget kalau nggak colok kabel RL-nya. Nanti gua jelasin satu-satu, guys. Oke, sekarang kita masuk ke PS3 ya, guys. Gua udah jelasin ya plus minus dari produk ini ya, oke. Kita lanjut ke tahap ketiga. Oke. Sekarang di tahap ketiga, Bang, gimana cara gua ngeinstalasi? Oke, bentar. Kita cabut dulu ini. Kita cabut dulu USB-nya. Oke, kita selesaikan dulu. Kita jelaskan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Bentar, gua close dulu strcpy-nya karena udah gak dipakai. Oke, sekarang kita melakukan scene yang lebih mudah dan lebih sederhana. Mempermudah hidup banget, guys, serius. Aduh, oke. Kita kembali ke awal. Kabel-kabel yang dibutuhkan untuk capture card. Pertama, kalian perlu Elgato Chatlink, oke. Terus kalian perlu screen mirroring. Apa kabel converter dari HDMI to, nah ini dia. Dari HDMI ini, kabel HDMI ini yang lubangnya gini, yang biasa kalian colok ke TV atau enggak ke monitor buat monitor yang bagus, sama Type C-nya. Bang, kok ini ada colokan USB lagi? Ini buat apa USB-nya? Ini nanti buat dicolok ke charger ya, guys. Charger yang 1 ampere kalau bisa. Ke charger yang 1 ampere. Ini kepala charger biasa aja. Bentar, ini gua kasih kepala charger contohnya. Punya gua ini 2 ampere sih. Gak recommended sih, tapi ya gua pakainya ini selama ini dan gak ada kendala sih dan stabil banget. Ini gua pakai yang 2 ampere ini. Nah. Oke. Ini gua pakai yang 2 ampere. Nah, udah. Kabel udah, 2 kabel. Oke. Nah, satu lagi. Bang, tadi kan lu bilang tadi gua bilang nggak pakai kabel RL nih. Nah, gua triknya pakai ini, guys. Pakai Vention audio splitter yang udah gua jelasin di awal. Tada. Oh, ini mana dia? Kok nggak asah? Ya, nggak muncul. Wait. Gini. Oke. Gini. Nah, ini dia. Ini kabel Vention-nya audio splitter yang satu jack 3,5 mm, yang ini mikrofon sama headset yang kayak gini ya, guys. Gak harus Vention. Mereknya tidak harus Vention, gue ingetin. Mereknya tidak harus Vention. Tapi kenapa gue beli Vention? Karena memang gue suka produknya, untuk kualitas kabelnya bagus. Nah, nih kalau kalian lihat serat-serat kabel ini bagus banget. Ini build high quality banget, jadi bakal lebih mendukung. Tapi kalau kalian mau beli yang murah, ya itu pilihan kalian, gua nggak maksa. Oke?
Oke. Kemudian yang terakhir kita butuh main course-nya, yaitu ini. Capture card yang wow 295.000 dan worth it banget. Bang, kalau misalnya gue mau beli capture card yang lebih bagus gimana? Bebas. Sakarepmu dek, nak. Bang, mas, bro, kak, dek. Udah lagi. Ya, sakarepmu lah. Pokoknya seenakmu mau pakai yang mana, pokoknya nyaman. Oke? Pokoknya punya capture card deh. Sama yang penting ada audio ininya, audio capture-nya. Kalau nggak ada audio capture-nya bakal susah dapat suaranya. Mungkin bakal ngebantu banget. Loh bang, kan SCRCPY nge-capture gambarnya udah bagus, kenapa butuh capture card lagi? Itu yang gue jelasin tadi guys. Kalau kalian pakai SCRCPY suaranya bakalan hilang. Satu, suaranya susah banget, ngakalin suaranya susah banget. Kecuali kan punya beli sound card yang mahal ya, atau yang kedua, kendalanya juga bakalan berat untuk performa PC kalian. Gua dulu pakai SCRCP biarpun udah gua akalin resolusinya dan sebagainya, itu tetap terasa berat. Pakai capture card lebih ringan jauh. Bener-bener membantu banget ini. Ini membantu banget buat kinerja laptop gua nggak terlalu berat supaya gua bisa main lebih lama dan lebih aman. Oke? Buat HP gua. Udah, lanjut. Kita sekarang bagian colok-colok kabel. Aduh, bagian colok-colok ini guys yang harus kalian perhatikan satu-satu. Tidak ada aplikasi yang perlu diinstal, ingat. Ada. Ups, gua hampir salah ngomong guys, bahaya. Ada satu aplikasi yang perlu kalian install. Bang, aplikasi apa tuh yang perlu diinstal? Nih, gua kasih nih aplikasinya. Kalian buka ke Play Store, kalian cari Zcast. Nah, kalian cari aplikasi ini ya guys. Kalian cari aplikasi ini, kalian install Zcast Media TV. Bentar Nah, ini dia, kalian perlu install aplikasi ini ya guys. Zcast Media TV. Oke. Nah, kalian perlu install aplikasi ini. Zcast kok Adobe Reader gua nggak mau, gua maunya ini. Nah, Zcast Media TV. Oke guys. Oke. Nah, nanti setelah kalian udah selesai install aplikasinya, oke, sekarang kita lanjut. Pertama, yang audio kita geser dulu. Yang audio kita geser dulu. Kita belum pakai yang audio. Oke. Kita nge-capture ininya dulu biar lebih gampang. Oke. Nah, bentar, nanti gua share ke screen yang satunya ya guys, ke kamera satunya lagi. Gua pakai dua kamera, satu kamera HP, satu kamera dari laptop guys, supaya nanti kalau misalnya kalian butuh pertanyaan tentang cutting dan lain sebagainya lebih gampang. Oke, pertama kita colok ininya dulu. Yang USB bukan ke laptop ya guys. Yang USB ini bukan ke laptop. Oke? Yang USB ini kalian colok ke kabel charger. Oke? Kalian cas. Kalian colok ke stop kontak atau ya pokoknya kalian kayak ngecas HP lah gitulah. Kalian colok ke charger ini, pokoknya itu USB colok ke chargernya colok ke stop kontak. Oke? Masuk nggak stop kontaknya? Stop kontaknya nggak masuk. Nah ini kayak gini guys, itu kayak stop kontak di situ. Oke? Yang ini yang gua pegang. Oke. Kita kembali lagi. Nah, jelas kan gambarnya? Oke. Nah, terus ini banyak banget bang kabelnya, ribet. Oke, bentar gua rapiin biar kalian lebih gampang lihatnya. Nah, terus setelah itu gimana bang? Nah, kemudian yang kabel USB Type C ini, gua kan pakai Type C. Kalian terserah deh. Kalau kalian pakai iPhone ya kalian pakai kabel iPhone. Kalau kalian pakai, ini ada 3 colokan guys. Jadi ini ada kabelnya iPhone. Ini kabel USB Type B biasa. Ini ada USB Type C. Terus caranya gini guys, kalian tinggal colok aja. Colok ke bawahnya. Kalau kalian pakai iPhone ya kalian tinggal colok yang iPhone aja ke bawah sini. Yang iPhone ini kan colok ke bawah sini. Jadi ini cabut, kalian colok ini. Gua contohin. Kalian cabut, kalian colok yang iPhone. Nah, kayak gini. Oke? Udah ya.
Karena gua pakai Type C, gua colok gini, gua colok ke HP gua. Nah, ini HP gua. Kalian tinggal colok aja USB Type C nya. Oke, udah kecolok. Yang ini, kabel ini kalian colok ke yang bagian in. Ini kan ada in dan out kan, ada in out. Kalian colok ke bagian yang in ya. Untuk kabel HDMI nya kalian colok ke bagian yang in. Oke, udah colok ke kabel yang in. Bagian yang in ya guys, yang in, yang in. Oke, yang in, sekali lagi yang in. Oke, udah colok ke yang in. Kemudian kalian pakai ini guys. Kalian pakai ini kabel male to male USB 3. Kalau misalnya kalian beli di link yang gue kasih itu dia nggak sedia kabel USB 3 nya, jadi USB 3 nya kalian harus cari di etalase tokonya lagi, kalian baru beli, atau enggak tanya ke adminnya, Min, gue mau beli kabel USB nya ada nggak itu. Oke. Nah, nanti untuk kabel HDMI nya gue pakai yang Mira Screen ya guys, nanti gue share juga di kolom description itu untuk link ke tokonya langsung sama ke barang-barangnya, nanti biar kalian nggak ribet-ribet belinya. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemu harga yang lebih murah, itu free buat kalian yang mau beli. Oke. Kemudian ini kan ada kabel, ada colokan USB. Nah, yang sekarang ini kalian colok USB nya ini, yang ini kalian colok ke PC kalian. Oke. Nah, kayak gini. Soalnya kamera satunya udah nangkep ini, udah nge-capture itunya. Oke, kalian colok ke PC kalian. Nah, kan kalau udah colok ke PC kalian, cancel dulu. Oke. Oke guys, setelah kalian tadi colok yang bagian kabel HDMI dan kabel USB udah kalian colok, sekarang kita pindah ke bagian colok USB-nya ke HP. Untuk teman-teman jangan lupa ya, kita perlu install aplikasi yang namanya EZCash. Oke. Aplikasi EZCash itu yang ini guys. Ini gua kasih share di screen satunya. Ini aplikasi EZCash, wajib kalian install ya guys. Wajib diinstal. Ini aplikasi buat kalian bisa ngambil capture game screen-nya dari Android ke PC. Dan sebelum itu kalian juga harus pakai cara yang pertama, pada saat kita strcpy kita harus nyalain developer option-nya dan USB debugging. Setelah kalian install, jangan langsung buka aplikasinya, melainkan kalian buka tombol setting. Bentar, ini mikrofonnya gua deketin deh biar suaranya nggak pecah, nggak kekecilan. Oke. Setelah itu kalian pencet aplikasinya. Ini gua belum share screen-nya. Ini kita masuk ke app info. Kalian scroll ke paling bawah. Ini kan ada app permission. Ini harus kalian allow ya. Semuanya harus di allow. Oke. Konfigurasi harus di allow semua. Terus setelah semuanya udah di allow, kalau misalnya kalian pakai Poco X3 Pro, yang ini additional, yang ini order permission-nya juga harus kalian allow semua. Kalian pastiin semuanya di always allow atau enggak gimana, pokoknya dibuat sampai semua centang hijau. Terus di paling bawah ada advanced setting-nya. Ini kalian full screen mode-nya kalian harus aktifin, sama install from apps from unknown resource-nya juga harus kalian nyalain. Oke. Setelah kalian nyalain, semua udah nyala nih, ini udah nyala, ini udah semua oke, udah nyala. Nah, baru deh sekarang kita masuk ke tahap dimana kita colok dari kabel USB-nya, kita colok kabel USB-nya ke HP kita langsung. Oke. Kita colok, kita masukin. Nah, setelah sudah masuk, ini gua share screen dulu ya, bentar ya guys, sabar, ini capture. Oke. Kemudian ini bakalan muncul keterangan kayak gini guys. Keterangan start recording or casting with EZCash. Nah, ini kalian di start now aja nggak apa-apa. Nah, start now, nanti kalian bakalan diarahin ke sini, kalian back aja. Oke. Kalau misal udah ada keterangan kayak gini, screen casting, berarti ini screennya udah di-share. Lah bang, screennya udah di-share kok belum masuk ke PC. Nah, oke, ini gua share screennya sekarang guys. Gua share screennya sekarang ya, oke. Setelah
Setelah itu kalian buka Streamlabs kalian, kalian masuk ke bagian ya pokoknya screen kalian gimana bebas. Ini gua udah ada settingan screen gua sendiri. Kemudian kalian pilih video capture device, kalian add source. Kalian tambah ini kan itu udah gua setting sebelumnya. Ini kalian buat aja yang baru, misalnya capture card. Ini gua kasih nama capture card test deh biar lebih gampang ingatnya. Oke, nah ini kalian ganti ke bagian yang USB video. Nanti kalian bakalan dapat, nah ini screennya udah dapet. Terus yang device defaultnya ini kalian gantiin ke custom. Tergantung dari kebutuhan kalian, apakah itu 1080p atau 720p. Dan ini juga FPS nya bisa stabil di 60. Oke. Kemudian sisanya bawahnya ini kalian terserah, ini buat default aja nggak apa-apa. Nah, untuk sampai capture gambar segini ya. Kenapa kok gua pakai 720p? Soalnya saat ini gua live stream cuma pakai 720p guys. Jujur guys. Karena HP gua belum jaringan internet gua belum support buat buat ke 1080p. Takutnya nanti jaringannya down malah live streamnya malah putus-putus guys. 720 aja kadang gua masih mengalami kendala kayak buffering dalam beberapa detik, walaupun untuk sekarang udah mulai stabil. Tapi kalau misalnya ke depannya mungkin gua takut kalau dalam jangka panjang bakal down. Jadi gua sementara 720p dulu, tapi buat teman-teman yang support 1080p untuk jaringan internetnya ya gas aja. Oke, fit to screen ini udah masuk ya. Oke, sekarang sampai capture gambar udah selesai, terus assessment. Ya, untuk overall jeda delaynya ya nggak parah-parah banget lah. Gini ya, ini gue kasih contoh gambar bentar. Ini gue naikin dikit gambarnya buat kalian bisa lihat delaynya sejauh apa. Misalnya gini. Oke, untuk delaynya ya nggak parah-parah banget. Kemudian sekarang kan bang, kalau gini kan audionya belum ke capture. Masa pertama kita itu audio sebenarnya. Oke, tenang dulu guys. Capture card bener-bener ngebantu banget di masalah audio gua, serius. Audionya bener-bener nge-support banget. Yang perlu kalian siapin cukup 2 kabel guys. Kabel Elgato Chat-Link yang tadi gua jelasin sebelumnya. Oke, atau enggak kalian ganti kabel ini dengan kabel aux juga nggak apa-apa, tapi gua rekomen yang ini sih, bagus banget, kualitinya juga bagus. Yang kedua ya ini audio splitter yang gue bilang tadi, yang ada function headset dan headphone tadi. Pertama kalian colok dulu yang splitter ini ke HP kalian. Oke, udah colok ke HP kalian seperti ini, seperti di gambar. Kemudian kalian colok Elgato-nya yang headset ini, yang bagian headset ya ini. Gua zoom, gua fokusin. Soalnya nampak di mana ini. Nah, gua deketin deh biar lebih jelas lagi. Bentar ya. Nah ini dia, oke, udah dapat yang function yang headset, yang logonya headset. Kalian colok ke Elgato kalian guys, ke Elgato Chat-Link ya. Yang ini pilih yang kabelnya pendek, dan deket ininya kan colok ke yang lubang headset. Kemudian yang kabel satunya lagi ujung Elgato yang lain kalian colok ke bagian mic yang ini guys. Bagian mic. Oke. Setelah kalian colok ke bagian mic, ini kan suaranya belum, bang, tapi suaranya kok belum ada bang. Sabar. Sekarang gua share screen gua lagi. Kalian buka tadi yang kalian udah buat capture card test ini tadi. Kalian scroll ke paling bawah. Kemudian kalian ganti yang audio output capture-nya, kalian ganti ke capture audio only. Terus yang ini use custom audio device kalian centang. Setelah kalian centang, kalian buka ganti ke ini digital audio interface 3 USB digital audio yang ini ya guys. Tapi nggak mesti yang 3 ya, tergantung dari pas colok di laptop kalian di USB berapa. Pokoknya yang ada digital audio interface nya guys. Setelah down seharusnya suaranya udah masuk. Lah bang, tapi kok nggak kedengeran suaranya. Nah, untuk teknik supaya kalian bisa dengar suaranya dari headset gua, nah seperti gini ya. Ini gua share lagi screen gua ini. Kan gua pakai headset ini kabelnya USB, tapi biar suaranya jedak-jeduk dan mantep. Bentar, ini kok headsetnya udah di sini. Kita nyeset di sini. Biar suaranya jedak-jeduk lebih mantep pakai
headset yang lebih bagus dari headphone kalian, atau enggak kalau kalian mau pakai biasa pun bebas gimana. Gua triknya gini guys, jadi gua share lagi ya screennya. Oke, kita pindah ke screen utama lagi. Gua pilih di bagian mixer sini di kanan ini, kalian pilih tombol setting, kalian klik aja, terus kalian scroll ke paling bawah ini. Nah ini yang capture card test ini kan, ini monitor off, kalian ganti ke monitor and output. Nah kalian kok dengar suaranya seharusnya udah masuk. Tak dan 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 tak dan 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 tak dan 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 tak dan 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 tak dan 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 tak. Tapi kelemahan di sini kalian belum bisa dengar suara orang, kalian bisa dengar suara orang ngomong, tapi kalian belum bisa dengar orang lain ngomong. Suaranya kedengaran gak Ci? Belum. Nah kan, jadi Cici gue belum bisa dengar suara dari in game. Nah, sekarang untuk cara ngakalin suara in game-nya, ini kan ada satu lubang lagi nih, satu lubang yang buat mikrofon. Ini kalian colok ke click on kalian atau ke headset kalian yang biasa aja sih, headset HP pun nggak apa-apa, tapi headset HP nggak bakal dicolok ke apa, headsetnya nggak bakal kalian pakai. Jadi kan cuma manfaatin mikrofonnya aja, kan cuma manfaatin mikrofonnya aja. Ini kan colok aja ke lubang mikrofonnya dari mention ini ya, lubang mikrofonnya mention kalian colok. Nah setelah kalian colok, coba tes lagi suaranya masuk. Cici, suara masuk? Belum. Oke, suaranya belum masuk guys. Nah kalau misalnya suaranya masih belum masuk, gua kasih triknya ya guys. Triknya gini, pertama ini kalian catat, ini penting banget. Kalian cabut kabel ini, kabel yang headsetnya Elgato, yang headset ke Elgato ini, yang lubang fansion yang ke Elgato, kalian cabut. Udah kalian cabut, kalian cabut juga fansion yang dari HP kalian kayak gini. Terus kalian colok balik. Sekarang seharusnya mikrofon kalian udah masuk, dan ini kalian ngakalinya, kalian colok balik yang dari Elgato ini, kalian colok balik ke headset. Oke. Ci, sekarang suara in game apakah sudah masuk? Ya apa Ci? Jelas. Sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, nah gitu guys untuk triknya guys. Semoga bermanfaat, dan bentar ya, ini gua matiin dulu, takut mic-nya nyasar lagi. Oke. Nah, ini gua balik ke screen utama. Oke. Sejauh ini gitu aja sih cara setting, gimana cara colok audionya ke capture card. Dan kalau kalian lihat sekarang ini kenapa gua kalungin, kok nggak abang colok ke headset abang, nanti abang nggak dengar suara kita ngomong. Gua dengarnya dari sini pakai trik tadi. Jadi yang ini gua cuma manfaatin mikrofonnya aja buat ngobrol. Oke? Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba live stream, atau enggak teman-teman yang udah nge-live stream dan selama ini masih pakai aplikasi tapi mau upgrade biar kualitas streamingnya lebih bagus. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Oke? Thank you semuanya yang udah dukung channel ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Thank you banget. Gua sangat bersyukur buat teman-teman semua yang udah dukung channel gua. Dan gue juga bersyukur banget buat teman-teman dari YouTube yang kita nge-live stream dan collab bareng. Thank you banget udah mau mabar dan seru-seruan bareng. Dan gue berharap semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mau memulai YouTube dan mau mengembangin kualitas live streamnya. Dan tetap dukung channel-channel streamer dari Indonesia guys. Tak terbatas cuma game social segment, tapi semua game yang menurut kalian bagus atau kalian suka, dan kalian dukung channel-channel mereka, kalian support terus supaya mereka lebih giat lagi buat konten-konten game yang kalian suka. Oke? Thank you semuanya, supaya streamer Indonesia juga semakin banyak dan semakin besar, dan kita bisa bersaing dengan streamer-streamer yang dari luar negeri guys. Bukan berarti kalian cuma harus dukung channel Indonesia doang, enggak. Kalian boleh dukung channel streamer pilihan kalian di luar negeri, tapi gue berharap supaya channel-channel di Indonesia juga bisa bersaing sama yang di luar negeri. Dan bahkan kalau misalnya bisa, kedepannya gue berharap gue bisa berkolab sama channel-channel dari luar negeri dan seru-seruan bareng. Thank you semuanya, don't forget be happy, bye bye, see you in the live stream guys, peace. Tut, 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 tut.